bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Kapal motor Takdir Ilahi 2 tenggelam di perairan Kepulauan Selayar. 18 penumpang dan 6 awak kapal berhasil diselamatkan. 7 kerbau tertular penyakit mulut dan kuku. Pasar hewan Bolu di Toraja Utara ditutup. Nikmati lezatnya durian sambil melihat keindahan panorama matahari terbenam di pantai Mati Rotasi, Kota Parepare. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Kapal motor Takdir Ilahi 2 tenggelam di perairan Kepulauan Selayar. 18 penumpang dan 6 awak kapal berhasil diselamatkan. Dalam rekaman video amatir, tampak kondisi para penumpang terapung di lautan dan berupaya berenang menuju pulau terdekat dari lokasi tenggelamnya kapal motor Takdir Ilahi 2 di perairan Kepulauan Selayar. Terlihat pula seorang wanita paruh baya di atas gabus dan sejumlah sisi gabus dipegang para korban lain agar bisa terapung. 18 penumpang serta 6 awak kapal motor Takdir Ilahi 2 berhasil diselamatkan nelayan setempat. Mereka dibawa ke rumah jabatan Camat Pasir Maranu. Diduga kapal motor Takdir Ilahi 2 tenggelam di perairan Pulau Bonerate karena ada kebocoran pada lambung kapal setelah menabrak batu karang. Saat itu kapal sedang perjalanan dari Nusa Tenggara Timur menuju Pulau Rajuni, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami mendapatkan informasi bahwa pada pukul 01.00 waktu Indonesia Tengah hari ini, dini hari, bahwa KLM 02 dari NTT ke Pulau Rajuni, Kabupaten Kepulauan Selayar, itu tenggelam di perairan Taka Bonerate, diakibatkan oleh karena menabrak karang dan bocor dan tenggelam. Dan alhamdulillah pada pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah, korban tersebut ditemukan dalam keadaan selamat oleh nelayan dan warga yang melalui perairan tersebut. Sekarang korban ini telah dievakuasi dalam keadaan selamat ke rumah jabatan Camat Pasir Maranu. Dan kami mengharapkan pada seluruh nelayan yang melakukan perjalanan atau kapal-kapal melakukan perjalanan dan suatu itu dalam keadaan cuaca yang tidak bagus agar berhati-hati. Seluruh korban saat ini masih dalam pemeriksaan petugas medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, jelang Idul Adha, Pelabuhan Nusantara Parepare kembali dipenuhi penumpang dari Pulau Kalimantan. Mereka mengambil cuti kerja untuk pulang kampung. Para perantau dari Pulau Kalimantan kembali memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Mereka mengambil cuti bekerja untuk pulang kampung merayakan Idul Adha bersama keluarga karena saat Idul Fitri tidak sempat merayakan di kampung halaman. Rencana mau ke Bone. Ya. Dalam rangka apa Pak balik ini? Untuk pulang kampung. Lebaran di Bone di kampung. Lebaran di Bone. Iya. Kalau kemarin memang tidak sempat pulang ke ini waktu Lebaran Haji. Lebaran kan ini. Pas Lebaran Idul Fitri rame. Jadi kita ambil kesempatan di Idul Adha aja. Jadi kemarin juga kan peraturan ini udah nggak terlalu ketat ya untuk COVID-nya. Jadi kita bareng keluarga pulang ke kampung ya? Iya. Ya. Berapa lama rencana Pak di kampung? Paling 2-3 hari Mas, ntar habis lebaran udah pulang lagi. Karena kan kita juga cuti kerja ya, sudah harus kembali aktivitas kembali. Pulangnya dalam rangka apa Pak? Lebaran Haji. Lebaran Haji ya? Silaturahmi. Silaturahmi. Pak dari mana Pak? Dari Balikpapan. Mau ke mana? Mau ke Nrekan. Pak, gimana Kalau sebelumnya Pak, waktu Lebaran Idul Fitri sempat pulang atau gimana Pak? Belum, makanya pulang kali ini. Oh, baru menyempatkan pulang ya karena baru dapat cuti atau gimana? Iya, baru dapat cuti. Pak, kondisi di kapal Pak gimana, rame? Rame, alhamdulillah, tapi aman aja. Aman aja ya. Ada 2 kapal motor yang mengangkut ribuan penumpang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, yaitu kapal Madani Nusantara dari Balikpapan, Kalimantan Timur, serta kapal Dharma Ferry dari Batu Licin, Kalimantan Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.
Ya, pasar hewan Bolu di Toraja Utara ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan pasar hewan terbesar di kawasan Indonesia Timur ini menyusul ditemukannya 7 kerbau tertular penyakit mulut dan kuku. Petugas Dinas Pertanian Toraja Utara menutup pasar hewan Bolu di Kecamatan Talung Lipu. Penutupan pasar hewan terbesar di kawasan Indonesia Timur ini menyusul indikasi 7 kerbau yang akan dijual pedagang tertular penyakit mulut dan kuku. Petugas sebelumnya melakukan pemeriksaan selama sepekan terakhir. 7 kerbau tampak mengalami gejala mengeluarkan liur berlebihan, ada luka pada mulut dan kuku. Seluruh kerbau yang tertular penyakit mulut dan kuku segera dibawa ke lokasi karantina sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium secara berkala. Gejala PMK ini mulai teridentifikasi pada hari Senin yang lalu, tanggal 4 Juli. Setelah itu kami dengan tim dari Dinas Pertanian melakukan pengamatan dan ternyata ada 7 kasus sepanjang semua ternak yang ada di Pasar Bolu, ada 7 kasus yang mengarahnya kepada PMK. Secara klinis itu sudah mendekati 85% gejala PMK. Oleh karena itu mendapat informasi itu dan sesuai dengan pengamatan kami dari pihak dinas mengambil langkah awal melakukan suatu kebijakan dan melaporkan kepada Bupati untuk melakukan isolasi pasar dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus PMK ini. Akibat penutupan, aktivitas di pasar hewan Bolu tampak sepi. Guna mengantisipasi transaksi jual beli di pasar kerbau terbesar ini, polisi dan TNI dibantu Satuan Polisi Pamong Praja menjaga pintu masuk pasar. Penutupan pasar hingga batas waktu yang belum ditentukan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara.